Karena salib-Mu kami hidup ya Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu yang sudah memerdekakan kami. Dan kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh kembali bersorak-sorai merayakan kemenangan itu. Kubur kosong, Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Tidak akan lagi kematian. Engkau sudah mengalahkan itu. Dan kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan isi hati-Mu, merenungkan firman Tuhan. Pilih hati dan pikiran kami. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini dapat tertanam dalam hati kami, dapat berakar, bertumbuh dan berbuah, dan berdampak bagi hidup kami, bagi orang-orang yang kami layani, bahkan bagi keluarga dan gereja. Ajarkan kami untuk kami sungguh-sungguh lagi lebih mengerti makna dari kebangkitan. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah Engkau kepada kami pagi ini. Berotoritaslah di tengah-tengah firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Pakai mulut lidah hamba, agar hamba dapat berbicara kebenaran firman-Mu dan sesungguhnya tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom, selamat Paskah. Selamat merayakan kebangkitan. Dia sudah menang atas maut. Katakan sama-sama, Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan maut. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Kubur kosong. Kubur kosong. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemarin hari Jumat kita bersama-sama merayakan, memperingati Jumat Agung, memperingati bagaimana makna salib itu, memperingati momen di mana Yesus mengalami duka, mengalami beban, mengalami pergumulan yang begitu berat. Ketika gereja-gereja berbicara hanya sebatas berkat, tetapi kita berbicara tentang apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus sudah kerjakan bagi seluruh orang percaya. Di pagi ini, tema yang diberikan bagi saya adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup. Kita tahu bahwa hari ini kita sudah merayakan kebangkitannya. Bahwa tentu saja di balik kebangkitan Yesus ada kehidupan yang kekal. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacanya secara responsorial. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap, dan demikian seterusnya. 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah diberitakan kepadamu,
yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Dia telah dibunuhkan dan bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 pada saat itu. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saya akan bacakan yang 7 sampai ayat yang ke-11. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sama-sama katakan percaya. Percaya. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 15, atau kita lihat surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, kita jelas melihat apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat ini. Bahwa apa yang Paulus katakan adalah sebuah fakta yang benar, fakta yang jelas tentang kebangkitan Yesus. Mari kita lihat cuplikan film ini jika ada. Yesus sudah bangkit dan sudah mengalahkan maut. Kubur kosong. Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain. Dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus.
menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Sucikan hidupku, karena anugerah-Mu Kau selamatkanku. Ku ada sampai saat ini, karena cinta-Mu Kau menebusku. Kau selamatkan hidupku, ku dijadikannya baru. Darah-Mu sucikan hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari apapun. Haleluya. Kristus sudah bangkit. Amin, saudara. Jangan sedih lagi ya. Harus sukacita. Jangan amin. 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 Saudara dikasih Tuhan, di dalam Roma pasal 14 ayat 90 dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Di dalam Roma pasal 14 ayat 9, demikian juga dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus katakan demikian, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan atau bisa menjamin bahwa hidup, atau seorang tokoh agama apapun, tidak ada yang pernah bisa menjamin bahwa dirinya atau melalui tokoh agama tersebut ia dapat menjamin yang namanya kehidupan yang kekal. Di sepanjang sejarah, sepanjang masa, sepanjang abad ini hanya Yesuslah yang mengatakan dan menyatakan, berani berkata bahwa melalui dirinya ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Jadi saudara dikasih Tuhan, selama hampir kurang lebih 2000 tahun setelah kematian Yesus disalib, tidak putus-putusnya, tidak pernah berhenti sampai detik ini, manusia terus membicarakan arti atau membicarakan kematian Yesus disalib. Begitu pula begitu banyak orang yang berbicara tentang kebangkitannya, benar atau tidak. Bahkan sampai detik ini ada begitu banyak orang yang masih belum percaya kalau Yesus yang disalibkan itu di hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Saat ini ada begitu banyak buku-buku yang dicetak yang berbicara tentang kebangkitan Yesus, yang berbicara tentang siapa itu Yesus. Bahkan sampai saat ini ada begitu banyak orang yang berdebat dan memperdebatkan hal ini. Benarkah Yesus mati? Benarkah Yesus sudah bangkit? Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Bahkan ada juga yang skeptis. Halo. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 ini, sangat jelas sekali perlu kita perhatikan
adalah berita tentang kebangkitan Yesus, di mana ada yang namanya saksi mata. Segala sesuatu harus dibuktikan. Segala sesuatu ada yang menyaksikan bahwa ini benar adanya. Bukan saksi dusta, bukan saksi palsu. Berarti benar-benar seorang saksi yang menyampaikan kebenaran itu. Waktu saya mengalami sidang di Ternate Tidore, di hadapan saksi, di hadapan hakim, di hadapan jaksa penuntut umum, di hadapan hakim anggota, saya sebagai saksi ahli, pertama disumpah untuk membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan itu benar dan bukan sebuah tipuan. Disumpah untuk berbicara tentang kebenaran apa yang Anda ketahui, bukan apa yang tidak Anda ketahui, dan tidak dibuat-buat. Karena ada sanksi hukumnya. Ada Sam, seorang pakar hukum di sini. Akan ada sanksi hukum jika kita berbicara yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sampai pada akhirnya ketika saya memberikan kesaksian yang benar, namun hakim anggota masih kurang puas, dan dia meminta untuk JPU kembali memeriksa saya. Jikalau saya tidak memberikan kesaksian yang tepat, yang benar, maka saya akan diperhadapkan dengan pasal yang mengatakan bahwa saya harus menerima hukuman kurang lebih 7 tahun penjara. Saudara ini kasih Tuhan, seorang saksi bukan hanya saksi bisu, saksi dusta, tapi saksi yang benar-benar saksi, menyaksikan kebenaran itu, menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada. Jadi perlu kita perhatikan bahwa kematian, kebangkitan Yesus, jikalau tidak ada satu orang yang menyaksikan itu, maka ini tidak benar. Perlu diperhatikan sekali lagi saudara, bahwa saksi mata kematiannya, saksi mata kebangkitannya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ada begitu banyak orang yang melihat itu. Ada begitu banyak orang Kristen atau jemaat Kristen mula-mula. Dan ini tidak terjadi satu pertanyaan dan tidak terjadi perdebatan. Kenapa saudara? Karena jarak, karena waktu antara kejadian, antara kebangkitan, antara kematian dan kebangkitan itu, dan tentu saja dengan kehidupan mereka pada waktu itu begitu dekat sekali. Kejadian itu begitu dekat dengan mereka. Bahkan ketika terjadi atau ketika dibentuknya jemaat mula-mula, pada waktu itu ada begitu banyak jemaat, ada begitu banyak orang yang melihat, menyaksikan karya Allah yang begitu besar ini, dan menjadi saksi di hari kejadian itu berlangsung. Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, ayat yang sudah kita baca. Dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Not only one, 500. 500. Bukan hanya satu, bukan hanya tidak ada. Dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya dikatakan kebanyakan dari mereka masih apa? Masih hidup sampai sekarang.
Tetapi beberapa di antaranya memang sudah ada yang selesai. Tapi perhatikan saudara, 500, masa 500 mau mati kan enggak tuh? Tiba-tiba semuanya mati, tidak ada lagi saksi, tidak begitu. 500 saudara. Saudaraku dengan saudara, harus ada yang namanya saksi. Lalu kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai yang ke-11, ini adalah kesaksian seorang Rasul Paulus yang berbicara tentang kebenaran firman. Yang berbicara tidak dibuat-buat, bukan dibuat-buat, kan gitu. Tapi this the real, benar-benar terjadi. Jika kesaksian Rasul Paulus, saudara, adalah satu kebohongan, jika kesaksiannya sebuah kebohongan, maka tentu kita akan melihat akan ada terjadi penolakan yang begitu besar terhadap Rasul Paulus. Pada saat itu juga akan terjadi penolakan, karena sangat jelas dikatakan ada sekitar 500 orang yang melihat kejadian tersebut. Ada 500 orang yang melihat Yesus sudah bangkit. Ada 500 orang yang melihat kejadian itu. Jika Rasul Paulus menipu, jika Rasul Paulus melakukan kebohongan-kebohongan besar, maka yang akan terjadi resikonya adalah pada waktu itu kita tahu hukuman yang paling terbesar di sana adalah rajam atau dilempari batu. Kalau perlu dilempar batu sampai mati. Namun secara historis, sejarah tidak pernah terjadi. Artinya apa saudara? Rasul Paulus berbicara tentang fakta yang benar. Rasul Paulus berbicara tentang kebenaran itu dan tidak dibuat-buat. Mengapa begitu saudara? Karena kita tahu pada zaman itu, pada waktu itu, kebangkitan Kristus adalah satu atau suatu keajaiban yang sungguh-sungguh nyata, yang baru saja terjadi. Jadi jaraknya masih begitu dekat, masih begitu ya relatif sangat dekat dengan kejadian yang ada. Karena dikatakan di ayat yang ke-6, sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Berarti pada waktu kebangkitan Yesus masih banyak saksi mata yang hidup. Amin. Berarti katakan sama-sama, Alkitab benar firman. Di luar Alkitab bukan kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Dia sudah bangkit. Haleluya. Wow, biasa. Puji Tuhan, saudara. Ada orang yang tidak percaya, ada orang yang percaya. Namun ada juga kelompok orang-orang yang skeptis. Kita tahu saudara bahwa dalam 4 Injil, keempat Injil sinoptik menuliskan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sama. Sama maksudnya berbicara tentang kebangkitan Kristus, berbicara tentang kubur yang kosong. Jika saudara tidak percaya, saudara bisa buka dalam Matius pasal 28 ayat 6, Markus pasal 16 ayat 6, Lukas pasal 24 ayat 6, Yohanes pasal 20 ayat 2. Keempat Injil ini menyaksikan, bersaksi tentang kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit. Namun, kenapa ada begitu banyak orang-orang yang masih skeptis? Berdasarkan kubur yang kosong inilah para orang-orang skeptis ini mulai membuat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah musuh-musuhnya memindahkan mayatnya Yesus entah kemana dipindahkan. Pikiran kedua dari orang skeptis ini adalah dia berkata bahwa apakah para muridnya mencuri mayatnya dan ditempatkan di mana. Ini saking gak percaya, sudah saking bingungnya. Lalu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dikatakan apakah benar-benar Yesus sudah bangkit dari kematian. Ini kebodohan namanya. Karena sekali lagi Alkitab jelas katakan ada saksi yang menyaksikan. Namun ada juga kelompok-kelompok yang bukan skeptis, lalu memunculkan begitu banyak teori.
memunculkan teori-teori atau menciptakan teori-teori untuk menolak sebuah fakta kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Ya kalau kita sekarang, ketika saudara pergi mungkin ke rumah duka, tiba-tiba semua sudah bernyanyi, memuji Tuhan, menangis, melihat orang di depan saudara sudah terbujur kaku. Saudara baik, sampai jumpa, sampai bertemu. Tiba-tiba saudara, orang yang di muka saudara sudah terbujur kaku, dia bangkit. Saudara nggak mungkin katakan puji Tuhan. Itu jangan. What do you think about it? Dan ya, misalnya what do you think about it? Wah, dia mati gitu. Apalagi kalau orang Batak, kalau orang yang meninggal tuh, aduh, hampir orang Subang mungkin ya, ada ya, nggak apa-apa kalau orang Batak gitu. Lalu tiba-tiba dia bangkit. Orang di tempat itu pasti dia akan kabur saat itu. Kabur dan bilang, itu sudah bangkit, nggak tahu tuh benar atau tidak. Ya udah bangkit. Saudara, ini kasih Tuhan. Yesus bangkit bukan membuat orang takut. Kalau saudara melihat orang meninggal, tinggalkan dunia ini, dia bangun, pasti saudara tinggalkan dia pergi. Tapi Yesus mati, dia masuk dalam kubur, dia bangkit, orang mendekat. Karena apa? Karena dia sudah pernah berkata di hari yang ketiga, aku akan bangkit dari antara orang mati. Luar biasa. Amin. Hari yang ketiga. Tetapi yang perlu kita lawan adalah orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran brengsek. Kenapa sebab pemikiran brengsek? Yang selalu ingin mencari kesalahan-kesalahan Alkitab. Maka muncullah orang-orang skeptis ini, muncullah orang-orang yang bukan skeptis juga membuat sebuah teori-teori. Ada teori Venturini. Ini mata pelajaran Pak Damai. Teori Venturini yang selalu mengatakan bahwa Yesus hanya pingsan. Bukan Pak Damai yang mencetuskan ini, tapi ada teori ini. Mereka mengatakan Yesus hanya pingsan. Dan setelah dia pingsan, dia mulai sadar. Lalu apa saudara? Yesus melarikan diri ke India dan beranak cucu di sana. Ini brengsek namanya. Ini orang pikir udah gak normal, udah gak sehat. Udah jelas dalam 1 Korintus dibilang ada saksi, tapi masih membangun sebuah teori. Dia mengatakan Yesus pingsan, dia bangkit, dia lari ke India lagi. Dia beranak cucu di sana. Ngeri saudara. Lalu ada lagi dari orang-orang yang bukan skeptis atau kelompok yang bukan skeptis ini memunculkan sebuah teori yang berkata teori pelenyapan atau teori mesin Allah. Waduh, ngeri. Deus ex machina. Nah, ini bahasa Latin ini. Yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus tidak pernah disalibkan. Orang lainlah yang disalibkan. Nah ini yang sampai saat ini orang-orang di luar Kristus, di luar kekristenan yang berkata bahwa bukan Yesus yang disalib, ada yang menggantikan dia disalib. Nah ini namanya teori pelenyapan atau teori mesinnya Allah. Mesin Allah punya mesin bisa menghilangkan. Deus ex machina atau machina. Jadi kata orang lainlah yang disalibkan sebagai pengganti Yesus.
Jadi cerita tentang kebangkitan ini tidak ada. Saya berharap gereja-gereja juga mengkhotbahkan akan hal ini dan menyampaikan hal ini kepada setiap jemaat agar jemaat mengerti dan paham bahwa ternyata di luar jemaat masih ada begitu banyak orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak tepat terhadap firman. Yang ketiga, teori halusinasi. Kalau dalam dunia narkotika ada yang namanya halusinogen. Pakai candu, ya, dia misalkan dia pakai ganja, dia pakai putau, pokoknya barang yang membuat dia itu bisa berhalusinasi. Nah, ini ngeri sudah. Hampir samakan mereka sama seperti orang pakai narkoba. Kalau orang pakai narkoba dia berhalusinasi, dia lompat dari lantai 3 ke bawah, selesai, mati dong. Ya bagus kalau dia nyanyi sambil nyokot dilompat, I believe I can fly. Mati. Orang-orang yang berhalusinasi itu begitu, pakai narkoba, dilihat pohon besar, dilihat seperti perempuan cantik. Ya. Jadi jangan sekali-sekali Anda pakai narkoba dan akhirnya Anda berhalusinasi. Anda lihat mobil, wih, yang laki-laki lihat mobil, wih, itu perempuan kok bodi seperti, tapi mobil dihantam. Selesai. Ya, betul. Halusinasi. Mereka mengatakan bahwa para murid dan pengikutnya hanya berhalusinasi tentang kebangkitan Yesus. Lalu ada lagi yang mengatakan atau yang membuat teori mitos, yang mengatakan bahwa ya ini sebatas cerita dongeng belaka dan tidak pernah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Jadi kebangkitan Yesus hanya sekedar mitos saja. Tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi seandainya Kristus tidak bangkit? Ini bisa pertanyaan kita. Apa yang akan terjadi seandainya Kristus tidak bangkit? Alkitab mencatat bahwa sia-sialah pemberitaan Injil Kristus bila apa? Bila ia tidak bangkit dari kematian, dan sia-sialah juga iman semua orang yang percaya kepadanya. Jadi segalanya sia-sia jika Kristus tidak bangkit. Saudara, betul tak? Semua yang saudara lakukan sia-sia. Karena buat apa saudara? Seandainya Yesus Kristus tidak bangkit, berarti Yesus tetaplah manusia atau hanyalah manusia biasa yang baik hati. Secara psikologisnya begitu. Betul ya Delila ya? Menyentuh kepada yang namanya kebaikan. Ya dia adalah Yesus ya, sekedar manusia biasa, dia baik hati, dia memberi dirinya, dia mau disalib. Dia bukan Tuhan. Nah tentu saja kebangkitan yang menunjukkan bahwa dia sudah menang. Yesus sudah berkuasa atas maut. Atau dengan kata lain, bahwa alam maut ini tidak dapat menguasainya. Amin. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Di dalam Credo Apostolikum pun ada penguat makasih. Turun ke dalam kerajaan maut. Kalaupun banyak penafsir mengatakan dia turun dalam kerajaan maut, dia sedang memberitakan Injil katanya. Kalau saya hanya menggambarkan bahwa dia turun ke dalam kerajaan maut, dia membuktikan bahwa dia benar-benar sudah mengalahkan maut. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan dan pengharapan saudara dan saya. Halo? Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan saudara. Sia-sialah pengharapan kita. Karena iman seluruh orang percaya itu ditentukan oleh kebangkitan Kristus. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia
Apa lagi? Ku tak gentar karena ku tahu. Dengar baik-baik. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia kubur kosong membuktikan Dia. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Sama-sama nyanyikan yuk. Sebab Dia hidup. Balas. Tunggu dulu. Orang sudah hidup kok dia. Sebab Dia hidup. Kematian sudah lewat. Ya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Tidak begitu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sukacita. Mana tepuk tangan? Tepuk tangan gratis nggak bayar. Sekali lagi saudara, seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan dan pengharapan kita. Sebab di dalam Yesus ada pengharapan yang besar. Amin. Hari esok yang penuh dengan sukacita. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka saudara dan saya harus menanggung dosa itu. Saudara menanggung pelanggaran itu dengan diri saudara sendiri. Jadi kebangkitan yang menandakan bahwa setiap kita itu sudah ditanggung oleh Dia. Dia sebagai domba sembelihan. Dia mau menanggung segala dosa saudara dan saya. Dia mau menanggung setiap pelanggaran saudara dan saya. Dia mau menanggung segala kelemahanmu. Dia mau menanggung segala sakit penyakitmu, persoalan hidupmu. Seandainya Kristus sudah bangkit, tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin keselamatan. Mau Mahatma Gandhi, mau profesor, dokter siapapun, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan hanya melalui dirinya lah ada keselamatan. Tokoh agama manapun tidak bisa, tidak berani. Saudara lihat kuburan Mahatma Gandhi ada. Tokoh-tokoh agama siapa yang kuburannya tidak ada? Semua ada. Mayatnya ada, tulang-tulangnya pasti ada. Tapi saudara cari dari ujung ke ujung. Kalau saudara punya uang, pergilah cari kubur Yesus. Cari ada atau tidak tulang-tulangnya. Tidak ada, saudara. Inilah yang dikatakan bahwa Dia sudah mengalahkan maut. Jadi saudara dikasih Tuhan, makna dari kebangkitan Yesus, apa maknanya? Bahwa maknanya adalah kita sudah tidak lagi takut menghadapi yang namanya kematian. Amin. Walaupun kemarin saya katakan semua orang pasti akan mengalami dan menghadapi yang namanya kematian. Mau kamu cantik seperti apa, kamu ganteng seperti apa, kamu pakai lipstik yang mahal, yang menor-menor, pakai apa namanya ini,
yang ini maskara, eyeshadow, macam-macam. Mau setiap hari saudara ngaca di cermin, begini. Wah, pokoknya saudara mau beli tas yang namanya Hermes apa tuh? Apa? Pada mah tahu sekali kan. Saya hanya presiden tapi dia tahu. Hermes. Saudara beli jam tangan yang mahal. So pergi naik mobil Alphard, mobil kuda, mobil kijang lah. Kan ada mobil kuda kan? Ada mobil kijang toh. Saudara mau naik apapun, saudara pakai sepatu yang seperti apapun, saudara punya kalung emas yang begitu cantik, indah, antik, saudara berat-berat begini. Mungkin bisa 2 kilo biar orang tahu Saudara tetap mati. Betul? Betul atau tidak? Dan kematian itu akan menjemput saudara. Ya mungkin semua orang pasti akan menghadapi itu. Mati dan mati. Orang menangisi saudara. Dan tinggal orang kita tahu apa yang pernah saudara lakukan selama saudara hidup. Tetapi sebagai orang Kristen, kematian bukan lagi satu ketakutan. Amin. Kematian adalah sukacita. Makanya kalau orang mati, orang meninggal, tinggalkan dunia ini, dia meninggal dalam Yesus, jangan bilang turut berduka cita. Jangan. Turut bersuka. Duh, benar. Pak, nanti gimana Pak? Terus dia bilang, saya turut bersuka cita. Tempeleng orang, nggak mungkin lah tempeleng. Turut bersuka cita. Karena apa? Dia sudah mati dalam. Ya, karena setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Kan karena sebab dia hidup ada hari esok. Hidup kita selesai di tengah-tengah dunia ini, tapi ada kehidupan yang kekal di kemudian hari. Ya bolehlah trip, relakan dia pergi untuk kembali. Saya kasih gitu, relakan dia pergi. Itu orang patah hati itu. Betul kan? Biasanya orang putus cinta, udah relakan dia pergi. Ku relakan kau pergi kembali. Baca pintar, baca. Saudara, turut bersuka cita, merasakan sukacita. Ya walaupun kita manusia masih memiliki daging yang merasakan kesedihan itu, tapi sekali lagi saudara, kita tidak lagi takut menghadapi yang namanya maut. Sebab apa? Sebab maut telah dikalahkan. Kebangkitan Kristus mengandung arti bahwa ia telah mengalahkan kematian. Coba saudara lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Dikatakan apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi saudara bisa lihat sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum, yaitu hukum Taurat. Yesus datang bukan meniadakan hukum itu, tapi Yesus datang untuk menggenapi. Tetapi syukur kepada Tuhan saudara, Dia sudah memberikan kemenangan itu melalui Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara tahu dalam Kejadian pasal pertama ketika penciptaan manusia pertama kali diciptakan, seorang Adam, manusia pertama, Adama, ya. Tuh, benar ini Adama itu. Itu bahasa apa? Bahasa Ibrani ya. Artinya tanah. Bukan Meidama ya. Meidama berarti manusia diciptakan belah dari tanah, bukan begitu. Ya itu tak bisa bebas namanya. Ya. Adama lahir di bulan Mei ya. Betul. Nah ini apa? Manusia dilahirkan di bulan Mei dari tanah. Maksudnya apa? Mengerti bahwa dia dari hanya, ya itu bagus sekali ya. Kita tahu bahwa manusia pertama kali Adam ini saudara membawa seluruh manusia ke dalam maut. Karena apa? Karena dosa. Tetapi perhatikan baik-baik. Orang selalu mengatakan bahwa ada Adam yang kedua.
kebangkitannya. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, makna dari kebangkitan Kristus adalah maut sudah dikalahkan. Amin. Oleh karena itu saudara, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun akan mengalami yang namanya kematian jasmani, tetapi akan tetap hidup di dalam Dia. Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan kuasa maut itu. Sekalipun saudara memiliki keresahan, kegalauan menghadapi kematian, tetapi saudara sekali saya mau katakan, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Walaupun di tengah-tengah dunia itu kematian akhirnya, tapi kematian bagi orang percaya adalah kehidupan, memulai kehidupan yang baru di dalam Dia. Jadi saudara, aku adalah kebangkitan dan hidup. Itulah yang Yesus katakan. Yang hari ini tema yang disampaikan atau khotbah yang disampaikan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus berbicara hal itu, sebenarnya apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa aku adalah Allah yang berdaulat, yang berotoritas atas hidupmu, atas hidup mati saudara. Amin. Ingat baik-baik, waktu Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup, atau akulah kebangkitan dan hidup, berarti saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat atas hidup saudara, yang berotoritas atas hidup saudara, baik hidup dan matimu. Dia adalah Allah. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dikatakan apa? Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup selama-lamanya. Artinya apa saudara? Artinya di mana Yesus ada, di situ tidak ada kematian. Haleluya. Di mana Yesus ada, di situ tidak ada kematian. Saudara juga bisa lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai 17, bagaimana cerita seorang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27, bagaimana seorang Lazarus harus dibangkitkan dari kematiannya. Berarti membuktikan bahwa ada Yesus, ada kehidupan. Udahlah saudara, tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Pokoknya saudara tempatkan Yesus dalam hatimu, engkau tempatkan Yesus dalam hidupmu, pasti ada kehidupan. Rumah tanggamu kasih Yesus dalamnya, pekerjaanmu kasih Yesus dalamnya, bisnismu tempatkan Yesus dalamnya, pasti ada kehidupan. Saudara ingat bagaimana para murid ingin berlayar bersama-sama Yesus. Yesus sedang tidur, terjadi badai yang begitu besar. Ada Yesus tapi mereka masih bingung. Karena apa? Mereka tidak tahu dan tidak menempatkan benar-benar Yesus. Sebenarnya keberadaan Yesus adalah menjadi pusat perhatian atas hidup mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tempatkan Kristus menjadi pusat perhatian kita. Amin. Pekerjaanmu, rumah tanggamu, bisnismu, studimu, apapun itu, harus taruh Yesus. Agar apa? Agar saudara memiliki hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Artinya aku adalah Allah yang absolut. Aku adalah Allah yang memberi kehidupan kepada manusia. Dan di dalam tanganku lah, di dalam kedaulatanku lah, ada yang namanya kontrol itu. Yaitu kontrol terhadap kehidupan dan kematian manusia. Jadi saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka dia adalah Allah yang, ya dia bukan Allah kan begitu. Tapi karena Yesus bangkit, maka semua orang yakin dan percaya. Dia sudah membuktikan dari apa yang dia ucapkan. Yesus Kristus menunjukkan dirinya sebagai tempat. Dia adalah tempat bagi hidupmu, tempat bersandar bagi hidupmu. Sudahlah, kalau datang kepada kemana-mana, datanglah kepada Yesus.
Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama katakan kanan kirimu, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Dia sudah bangkit, sudah. Dia sudah kalahkan maut. Kubur kosong membuktikan. Apa? Apa? Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Haleluya. Selamat Paskah saudara, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Jika kami terus diingatkan oleh firman-Mu bahwa kematian dan kebangkitan yang sudah Engkau kerjakan membuktikan bahwa ada kehidupan itu, ada kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Bapa. Hamba sudah berhenti berbicara di pagi ini, namun hamba percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.